jangan sampai ada kesalahan bicara. Kalau sampai dia menangkap suatu kesalahan, akan dia cecar tanpa belas kasihan. Jika kau ingin mencapai sesuatu di dunia ini, idealisme saja tidak akan cukup. Kamu harus memilih metode yang tepat untuk bisa mencapainya. Nona Kim, mari kita duduk di sini. Rooftop garden yang mereka datangi terlihat sangat cantik dan artistik. Beberapa pergola dan bangku tempat duduk terlihat di antara tanaman hijau dan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Beberapa kolam kecil yang dihiasi oleh teratai terlihat sejuk. Sejumlah ikan koi yang berwarna cerah tampak sedang berenang di kolam-kolam itu. Lukas dan Joan memilih duduk di sebuah pergola dengan kerai bambu tipis yang menghalangi sebagian dari sinar matahari pagi. Angin hangat bertiup sepoi-sepoi menerpa wajah mereka, membuat hati mereka terasa nyaman dan tenang. Hardian Hospital bukanlah rumah sakit yang bisa dinikmati orang biasa. Ini adalah tempat untuk para jet set dan sosialita. Para golongan masyarakat kelas atas yang memiliki harta dan kekuasaan. Semua hal yang dikejar oleh Myrna sepanjang hidupnya. Joan mengeluarkan laptop dan sebuah alat perekam dari tas. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Lukas. "Boleh, saya rekam wawancara kita?" Tentu saja boleh. Lukas menjawab dengan nada riang, lalu melanjutkan. Ayah saya menelpon tadi pagi untuk memperingatkan saya. Dia mengatakan kalau Nona Kim terkenal tajam dan keras, jadi saya harus berhati-hati dengan kata-kata saya. Dengan tertawa pelan, Lukas lalu berkata lagi, "Ini pertama kalinya saya diwawancarai oleh seorang jurnalis secantik Anda. Jadi, mungkin saya akan sedikit gugup menghadapi Anda. Kalau bisa, saya mohon bantuan Anda untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah untuk dijawab." Mendengar pujian canggung dari Lukas itu, Joan tersenyum dan menjawab dengan nada suara yang sedikit menggoda. "Tenang saja, karena kita bertetangga, saya akan memberikan sedikit perhatian khusus pada Anda. Mungkin saya akan sedikit lebih lunak dari biasanya," katanya dengan mengedipkan sebelah mata. Baru saja Lukas menarik sedikit napas lega. Dia langsung mendengar Joan melontarkan sebuah pertanyaan tajam sebagai pembuka wawancara mereka. "Setahu saya, Hardian Hospital hanya menerima pasien kaya dan terpandang. Kali ini, apa alasan pihak rumah sakit untuk menerima Budi, pasien kritis dari keluarga tak mampu? Apa ini usaha Hardian Hospital untuk membangun citra positif di masyarakat? Atau untuk membuat promosi untuk rumah sakit? Sebagai putra pemilik saham terbesar, sekaligus dokter yang menangani Budi, saya yakin kalau Dr. Lukas bisa menjawab pertanyaan ini." Mendengar pertanyaan tajam yang bertubi-tubi itu, Lukas sedikit mengangkat satu sudut alisnya.
Dia langsung menyadari kata mungkin yang tadi diucapkan oleh Joan. Sejujurnya, apa yang sudah diperingatkan oleh Dr. Lukman padanya memang benar. Pertanyaan tanpa basa-basi ini benar-benar tidak memasukkan perasaan pribadinya ke pekerjaan. Kalau ini hanya pertanyaan yang lebih lunak untuknya, bagaimana dengan pertanyaan yang keras? Lukas selalu berpikir dengan serius sebelum akhirnya menjawab. Saat saya memilih jadi dokter, selain karena dorongan keluarga, ada juga faktor cita-cita saya sendiri. Saya ingin jadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang. Lukas melanjutkan dengan tertawa kecil. Tapi saya tahu akan ada perbedaan antara idealisme dan realisme. Sebagai seorang jurnalis, Anda juga pasti memahami ini. Selama kita hidup di dunia nyata ini, idealisme tidak dapat bertahan dan tercapai tanpa dukungan ekonomi yang lebih nyata. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana agar idealisme seorang dokter yang kita miliki bisa sejalan dengan kepentingan ekonomi itu. Dengan raut wajah tersenyum, Lukas melanjutkan. Misalnya untuk Budi. Meski biaya operasi telah dibebaskan oleh pihak rumah sakit, dalam kenyataannya, dia akan tetap membutuhkan banyak biaya di tahap pemulihan dan bahkan untuk perawatan lanjutan. Itu tidak akan bisa ditanggung sendiri oleh keluarganya. Tapi bagaimana jika Hardian Hospital yang membantu menggalang donasi dari masyarakat? Bukankah ini akan jauh lebih mudah? Kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan. Secara idealisme, kepuasan sebagai seorang dokter dapat terpenuhi, tapi dari sisi kepentingan ekonomi, pihak rumah sakit mendapatkan citra yang baik. Joan tertawa mendengar jawaban yang sangat diplomatis itu. Jadi ini memang sebuah pencitraan untuk pihak rumah sakit. Lukas tertawa pelan. Apa Anda ingin saya menjawab secara jujur? Ataukah Anda ingin saya mengikuti pandangan yang diharapkan oleh masyarakat kepada pihak rumah sakit? Joan menatap Lukas secara lebih serius. Secara jujur tentunya. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Apabila ada jawaban yang kurang bisa diterima, akan saya ungkapkan dengan lebih baik, agar maksud yang Anda ingin sampaikan bisa lebih diterima oleh masyarakat. Dengan tersenyum tenang, Lukas menjawab, kalau Anda ingin saya berbicara jujur, jawabannya adalah tentu saja. Anda pasti tahu, kalau tidak ada makan siang yang benar-benar gratis, tidak akan ada sesuatu yang bisa didapat secara cuma-cuma di dunia nyata ini. Apakah itu untuk sebuah kepuasan batin ataukah demi keuntungan materi? Semua pihak pasti menginginkan sesuatu. Ini adalah sebuah transaksi. Selama ini menguntungkan bagi semua pihak, apa ada salahnya? Kalau kita berani jujur pada diri kita sendiri, semua hal di dunia ini akan mengikuti aturan itu. Mungkin ini akan menyinggung perasaan orang yang tidak mau mengakuinya. Tapi ini adalah sebuah realita kehidupan. Selain itu, dalam situasi rumah sakit kali ini, yang ingin kami lakukan adalah membuat suatu siklus positif yang bisa saling memuaskan lebih banyak pihak.
Dengan mempromosikan kegiatan amal ini, rumah sakit kami berharap untuk bisa lebih memperkenalkan kemampuan yang kami miliki pada pihak yang mampu untuk membayarnya. Dari keuntungan yang bisa kami dapat, pihak rumah sakit juga akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan amal lain. Kami tidak berencana untuk melakukannya sekali ini saja. Kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan. Ini akan membentuk sebuah siklus yang akan terus berlanjut dan menguntungkan bagi lebih banyak orang. Segelintir orang yang mungkin memiliki pandangan negatif terhadap kegiatan amal ini adalah mereka yang kepentingannya terusik. Atau mungkin juga mereka yang merasa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Bagi mereka-mereka yang memiliki pandangan negatif itu, pihak rumah sakit kami tidak akan terlalu mempedulikannya. Karena mereka tidak termasuk dalam perhitungan siklus positif yang ingin kami buat ini. Selama kegiatan amal kami ini tidak menyakiti atau merugikan mereka yang berada di dalam siklus ini, saya yakin ini akan lebih banyak membantu masyarakat secara lebih luas dan nyata. Setidaknya, dengan terjun langsung ke dalamnya, saya dapat mendapatkan kepuasan batin sebagai seorang dokter. Saya juga dapat tidur dengan lebih tenang di malam hari tanpa rasa bersalah. Lukas tersenyum lebar dan mengatakan hal itu dengan nada ringan. Wajah tersenyum Lukas yang tertimpa sinar matahari pagi tampak sangat berkilau di mata Juan. Seorang pria yang sesuai dengan arti namanya, Lukas yang penuh dengan cahaya. Sesaat Juan merasakan sedikit perasaan bersalah muncul di hatinya. Haruskah aku menyeret pria berhati mulia ini ke dalam rencana balas dendamku? Apakah ini perlu? Tapi jika tidak, dia akan ternodai oleh kegelapan Mirna. Bukankah ini akan jauh lebih buruk? Untuk menepis perasaan bersalah yang tiba-tiba muncul itu, Juan tertawa dan berkata, "Saya sudah banyak mencari informasi pribadi Dokter Lukas sebelumnya dan mendapat beberapa info kalau dokter tidak pandai berbicara. Tetapi sepertinya informasi yang saya terima itu salah." Mendengar itu, Lukas ikut tertawa. Sebenarnya saya memang orang yang kurang pandai berbicara. Tapi, entah kenapa hari ini saya tidak seperti biasanya. Lukas tertawa kecil dan melanjutkan, "Mungkin ini karena Anda yang mudah untuk diajak bicara." Wawancara yang dilanjutkan dengan diselingi oleh beberapa percakapan ringan membuat Lukas serasa mengobrol dengan seorang teman yang sudah lama dikenalnya. Dia sangat menikmati wawancara itu. Sesudah mengajukan pertanyaan terakhirnya, Juan menutup laptop dan alat perekamnya. "Sekarang saya ingin mengambil beberapa foto dokter untuk bisa saya letakkan di samping kolom artikel. Dengan foto ini, orang akan bisa melihat Dokter Lukas yang berkeahlian tinggi dan berhati mulia. Selain itu, dokter juga sangat tampan. Anda akan jadi idola banyak orang," katanya sambil mengedipkan sebelah matanya. Ujung daun telinga Dokter Lukas terlihat memerah. Dengan sedikit tersipu-sipu, dia menanggapi pujian Joan itu. "Apa Nona Kim ingin menulis iklan cari jodoh untuk saya?" Pertanyaan yang terlontar tanpa sadar dari mulut Lukas.
Saat itu dirinya seakan ingin mengatakan pada Joan kalau dirinya masih belum memiliki pasangan. Joan tertegun sejenak, lalu tertawa. Saya kira Dokter Lukas sudah tidak perlu mencari jodoh lagi. Berita pertunangan antara keluarga Hardian dan Sinaga sudah lama didengar oleh banyak orang. Sedikit rasa aneh muncul di hati Lukas saat mendengar pernyataan dari Joan itu. Sedikit rasa kecewa bercampur lega. Tanpa diketahui oleh dirinya, rasa ketertarikan terhadap Joan telah muncul sejak pertama kali mereka bertemu semalam sebelumnya. Setelah mengambil beberapa foto dengan kamera profesionalnya, Joan berkemas lalu berdiri. Terima kasih atas kerjasama Anda, Dok. Saya permisi dulu untuk melapor ke kantor saya. Melihat sosok Joan yang akan menghilang dari rooftop, Lukas tiba-tiba berkata, "Joan, tolong buat artikel yang baik untuk rumah sakit kami. Sebagai gantinya, nanti aku traktir kamu makan." Joan berbalik dan tertawa. Baik, Dok. Aku akan kosongkan perut dulu sebelumnya, biar tidak rugi. Sambil melambaikan tangan, Joan berjalan turun dari taman atap rumah sakit. Lukas tidak bisa menahan senyuman yang tiba-tiba ingin keluar di wajahnya. Dia mendongakkan kepala dan menatap langit biru jernih yang tidak biasanya muncul di kota yang ramai. Cuaca yang cerah, secerah perasaannya saat itu. Perjalanan hidup memberitahu kita, kadang kita akan memerlukan satu hari dengan langit biru yang cerah untuk bisa mengingatkan betapa indahnya dunia ini dan segalanya mungkin bisa terlaksana. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan